Untuk mengestimasi pengaruh upah minimum dan investasi terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sampai 2021, peneliti menggunakan regresi time series dengan persamaan ekometrika seperti pada persamaan 3.1. Kemiskinan sebagai variabel dependen dan beta 0 sebagai konstanta, beta 1 sebagai koefisien, beta 2 sebagai koefisien, serta upah dan investasi sebagai variabel independen. Di sini kita akan melakukan regresi yang pertama, yaitu regresi model lengkap. Yang mengawali pada regresi model lengkap yaitu kita mencari datanya terlebih dahulu. Caranya pada report ke summary, kita masukkan semua variabel yang kita punya, kita klik OK. Dan di sini pada output muncul game summary yang nanti kita gunakan untuk di Word. Setelah itu kita regresi awal atau regresi lengkap dengan variabel dependen kemiskinan dan investasi upah dan minimum sebagai independen. Dan kita telah menemukan hasil regresi sebagai berikut: R square 0,769 dan ada toleran besar 0,184 dan tabel F besar 19,959 dan signifikan F besar 0,00. Juga ada namanya koefisien dari investasi dan upah minimum. Setelah melakukan regresi, kita disuruh mencari uji asumsi klasik, yaitu multi-call, hetero, dan autokorelasi. Yang kita cari pertama yaitu uji multikolenialitas. Pada uji multi-call, kita menggunakan uji PIF dan uji plan yang dilihat dari tabel koefisien. Nanti ini akan dijelaskan pada Word yang telah kami bikin. Setelah itu kita masuk ke uji heterogenesitas. Pada uji hetero, kita harus mempunyai variabel baru, yaitu uji UT kuadrat, investasi kuadrat, upah minimum kuadrat. Kita di uji hetero pakai yang tanpa kali silang. Langkah awal bikin UT kuadrat yaitu pakai target variabel UT kuadrat dan bikin OK. Dan setelah itu kita juga bikin variabel upah minimum kuadrat. Dan yang terakhir variabel baru yaitu investasi kuadrat. Nah, di sini setelah kita mendapatkan 3 variabel baru, kita melakukan regresi untuk mendapatkan uji hetero dengan variabel dependen UT kuadrat, independennya investasi dan upah minimum, serta
upah minimum dan investasi kuadrat. Di sini kita mendapatkan hasil regresi yang nanti digunakan pada perhitungan. Setelah uji hetero, kita melakukan uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi ada 3 independen baru, yaitu UT1, UT2, dan UT3. Kita membuat UT1 dan UT2, UT3 menggunakan variabel residual atau UT. Langkah seperti itu dilakukan 3 kali agar mendapatkan setelah mendapatkan variabel baru seperti UT1, UT2, dan UT3, kita melakukan regresi seperti biasa untuk mendapatkan hasil regresi untuk perhitungan uji autokorelasi. Kita menggunakan independennya yaitu residual atau UT dengan independen investasi dan upah minimum serta UT1 sampai UT3. Ini adalah hasil regresi yang akan kita gunakan untuk perhitungan menemukan apakah variabel-variabel tersebut ada masalah heterogeneitas atau autokorelasi. Ini ada data tabel case summary yang kita dapat dari BPS dari tahun 2007 sampai 2021. Ini adalah ini hasil regresi lengkap yang kita hitung tadi dari SPSS dengan variabel dependen kemiskinan dan independen upah minimum dan investasi. Kita dapatkan S-square sebesar 0,769 dan Derbindation sebesar 0,652. Ini tabel ANOVA, tabel ANOVA bisa melihat untuk F dan peak F yang perhitungan F besar 19,959 dan signifikansi F besar 0,000. Pada tabel koefisien saya dapatkan nilai koefisien besar investasi sebesar min 0,031 dan upah minimum sebesar min 0,01 dan di sini juga ada signifikansi T dari investasi sebesar 0,210 dan upah minimum 0,172. Lanjut pada perhitungan yang pertama yaitu uji multikolinialitas menggunakan uji FIF. Uji FIF kita bisa dapatkan dari tabel koefisien yaitu pada kolom kolinialitas statistik atau yang kita ambil dari FIF itu sendiri. Pada uji FIF kita dapatkan FIF upah minimum sebesar 5,440 dan investasi 5,440. Interpretasi dari uji FIF, jika nilai FIF lebih dari 10, maka terdapat masalah multikolonialitas. Dan jika
nilai fix kurang dari 10, tidak terdapat masalah multikolinealitas. Jadi dilihat dari nilai fix di atas, maka dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinealitas karena nilai fix dari upah minimum dan investasi kurang dari 10. Yang kedua pada uji multikol ini adalah uji Klein. Uji Klein yaitu nilai R-square pada regresi jika lebih dari R-square upah minimum dan investasi, maka tidak ada masalah multikol. Jika nilai R-square regresi kurang dari R-square upah minimum dan investasi, maka ada masalah multikol. Pada R-square didapatkan sebesar 0,950 dan R-square upah sebesar 0,8616 dan R-square investasi sebesar 0,816. Jika dilihat dari hasil satu main toleransi, kedua variabel tidak ada masalah multikol dikarenakan nilai R-square regresi lebih besar dari R-square upah dan investasi. Pada uji hetero tadi sudah mendapatkan nilai model summary, koefisien, dan variabel Android yang di sini kita regresi dengan variabel dependen pakai UT2 serta independen upah investasi kuadrat, upah minimum kuadrat, dan investasi dan upah minimum. Dan kita dapatkan nilai X kuadrat dengan perkalian N kali R kuadrat atau R auxiliary yang didapatkan dengan regresi yang baru. Dan hasilnya X kuadrat sebagai 6,765 dengan probabilitas X yaitu sebesar 0,1488. Interpretasi dari ini, HO tidak terdapat masalah hetero dalam model terestimasi dan HA terdapat masalah hetero dalam model terestimasi. HO diterima bila prop X hitung lebih dari alfa dan HO ditolak bila prop X hitung kurang dari alfa. Kesimpulan, pada model ini tidak terdapat masalah heterogenitas karena nilai prop X lebih dari alfa. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Pada autokorelasi ada variabel baru yaitu UT1, UT2, dan UT3. Di sini regresi menggunakan variabel dependennya yaitu res atau residual dan variabel independennya UT1, UT2, UT3, dan upah minimum serta investasi. Pada regresi dapatkan R-square sebesar 0,712. Lanjut. Perhitungan. Pada uji autokorelasi pakai alfa 0,01. Atasin lagi. Atasin lagi ya, sampai uji autokorelasi. Tabel autokorelasi Kak. Atas. Nah, bawah dikit. Bawah lagi. Nah, pada uji autokorelasi pakai alfa 0,01 dan didapatkan nilai X kuadrat sebesar 8,54 dan probabilitas X kuadrat sebesar 0,0360. HO tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model dan HA terdapat masalah autokorelasi dalam model. HO diterima bila probabilitas X hitung lebih dari alfa dan HO ditolak bila prop X hitung kurang dari alfa. Pada model tidak terdapat masalah autokorelasi karena nilai prop X sebesar 0,0360 lebih dari 0,01. Ini pada ikhtiar penyelesaian kemiskinan sebagai variabel dependen dan upah
dan investasi sebagai variabel independen. Pada nilai konstanta sebesar 6112,960, min nilai koefisien dari upah 0,031, dan min nilai koefisien dari investasi 0,001. Pada nilai investasi mendapatkan prop T sebesar 0,172 dan upah 0,210. Ada juga nilai R-square dari regresi lengkap sebesar 0,769 dan tabel conversion sebesar 1,263 dan tabel F sebesar 19,959 dan prop F sebesar 0,00. Pada uji ini yaitu memakai uji PIF, nilai upah sebesar 5,440 dan investasi sebesar 5,440. Multiple yaitu sebesar 0,769 sebagai R-square dan R-square upah sebesar 0,816 dan R-square investasi sebesar 0,816. Dan juga ada uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi, X kuadrat mendapatkan nilai 8,544 dan prop X mendapatkan 0,036. Dan uji hetero menggunakan uji weight without cross dam dengan X kuadrat sebesar 6,765 dan prop X sebesar 0,1488. Pada uji multi-call, seperti tadi di atas sudah dijelaskan bahwa dalam regresi ini tidak menyebabkan atau tidak ada multikolinialitas pada uji PIF dan uji Glenn. Next. Pada uji autokorelasi menggunakan uji Birch-Goldfey dan terdapat kesimpulan tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model terdiskriminasi karena nilai X kuadrat atau prop X besar 0,360 lebih dari alpha 0,01 dan HO diterima. Pada uji hetero yang tadi sudah dijelaskan pada menggunakan uji weight adalah sebesar 0,144. Jadi HO diterima, simpulan tidak terdapat masalah heterogenitas dalam model terdiskriminasi. Jadi pada model regresi ini nilai probabilitas X hitung uji weight lebih dari alpha 0,010. Pada uji kebaikan model, eksistensi model terdiskriminasi, kita lihat dari uji F. Pada nilai prop F memiliki probabilitas 0,00 kurang dari 0,01. Jadi HO ditolak, simpulan model terdiskriminasi eksis. Pada regresi upah dan investasi terdiskriminasi eksis. Dan interpretasi koefisien determinasi atau R-square, koefisien determinasi R-square menunjukkan daya ramah model terdiskriminasi nilai R-square terlihat sebesar 0,769, artinya 76,9% variasi variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel upah dan investasi. Sisanya 23,1% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model terdiskriminasi. Uji validasi pengaruh. Pada uji ini, kita melihat sig T atau signifikansi T dari investasi dan upah. Pada signifikansi upah, nilai sebesar 0,210 lebih besar dari 0,1. Jadi HO diterima, simpulan ini upah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dan investasi juga tidak berpengaruh karena signifikansi T lebih besar dari alpha.
ke bawah. Dan kesimpulan yang pertama, pada regresi ini pada multikolonialitas menggunakan uji Fifth dan uji Klein, kedua uji tersebut menunjukkan tidak adanya masalah multikol terhadap model tersebut. Dan yang kedua, pada uji hetero nilai dari Prof X lebih besar dari alpha, maka bisa disimpulkan di model ini terdapat masalah hetero. Dan yang ketiga, pada uji autokorelasi dari Prof X lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Dan yang keempat, pada uji F dengan Prof F sebesar 0,00 kurang dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa model ini upah dan investasi berpengaruh simultan terhadap variabel kemiskinan. Pada uji T, nilai signifikan T upah sebesar 0,210 dan signifikansi T investasi sebesar 0,172 lebih dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel kemiskinan. Jadi hipotesis di awal ditolak karena sesuai dari hasil regresi ini tidak berpengaruh. Terima kasih.